Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, yang mana materi yang akan kami bahas adalah mengenai langkah-langkah evaluasi program pendidikan luar sekolah. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115 sebagai moderator. Kemudian anggota penyaji saya yang terdiri dari Miguel Febri Esandra dan juga Nur Aine Oktaviatna sebagai penyanyi. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja teman saya yaitu Nur Aine Oktaviatna untuk mempresentasikan PPT yang telah kami sajikan. Kepada Nur Aine dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Nur Aine Oktaviatna akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu langkah-langkah evaluasi program, di mana yang pertama itu adalah persiapan atau perencanaan. Jadi, langkah awal dalam melaksanakan evaluasi program itu adalah persiapan atau bisa dikatakan juga sebagai perencanaan. Dan persiapan ini dilakukan secara matang agar meminimalisir kesalahan-kesalahan saat melakukan evaluasi. Nah, dalam persiapan evaluasi ini, seorang evaluator juga harus menentukan model evaluasi yang akan digunakan, sehingga nantinya bisa mengetahui apa-apa saja yang akan dievaluasi dalam sebuah program PLS. Selanjutnya, yaitu yang perlu dilakukan dalam tahapan penyusunan instrumen. Nah, yang pertama adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai, kemudian membuat kisi-kisi berisi variabel, subvariabel, serta jenis instrumen. Membuat butir-butir instrumen yang lahir dari kisi-kisi, kemudian menyunting atau layout instrumen, mengurutkan butir, menuliskan petunjuk pengisian, dan membuat kata pengantar dalam instrumen. Ini bisa kita lihat sama-sama. Langkah selanjutnya adalah menentukan populasi dan sampel. Dan cara-cara menentukan populasi dan sampel ini ada berbagai cara. Ada proportional sample, stratified sample, purposive sample, quota sample, double sample, area probability sample, dan cluster sample. Kemudian yang selanjutnya dalam perencanaan itu atau dalam persiapan, seorang evaluator itu tidak hanya terdiri dari satu evaluator, maka dari itu para evaluator tersebut harus menyamakan persepsi. Nah, beberapa hal yang perlu disamakan yaitu berupa tujuan program, tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan program, jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, instrumen pengumpul data, wilayah generalisasi, teknik sampling, dan jadwal kegiatan. Selanjutnya, setelah kita melakukan sebuah persiapan atau perencanaan, langkah yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi program PLS. Evaluasi program ini terdiri dari 4 jenis, yaitu ada evaluasi reflektif, ini mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan kurikulum. Kemudian evaluasi rencana dilakukan oleh banyak orang karena adanya inovasi. Nah, evaluasi ini cocok dalam pengembangan program. Yang ketiga adalah evaluasi proses yang merupakan implementasi dari program. Bagaimana seorang evaluator itu mengevaluasi pelaksanaan program. Dan yang keempat adalah evaluasi hasil yang merupakan evaluasi tertua dan paling banyak dilaksanakan oleh evaluator untuk melihat keberhasilan program. Selanjutnya itu alat yang digunakan
Untuk pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket, dan metode analisis dokumen. Nah, selanjutnya monitoring evaluasi program PLS, di mana yang pertama itu adalah fungsi pemantauan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program yang berlangsung diharapkan mendapatkan perubahan yang diinginkan. Nah, selanjutnya mungkin itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aine yang sudah menjelaskan materi kita pada hari ini. Setelah menjelaskan fungsi dan juga fungsi tersebut, maka kita masuk kepada sasaran pemantauan program. Adapun sasaran pemantauan program itu adalah seperti yang pertama, seberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang sebelumnya. Kemudian, kedua, seberapa jauh pelaksanaan program telah menunjukkan tercapainya program. Lalu yang ketiga, apakah terjadi dampak tambahan yang positif walaupun tidak terencana, dan apakah terjadi dampak sampingan yang negatif. Kemudian selanjutnya, teknik dan alat yang digunakan dalam pemantauan, yaitu yang pertama teknik pengamatan partisipatif, yang kedua teknik wawancara, dan yang ketiga teknik pemanfaatan analisis dokumen. Kemudian kita masuk kepada pelaku dalam pemantauan ini. Pelaku dari pemantauan pada sebuah program adalah evaluator tentunya dan praktisi dari pelaksana program. Selain itu, bisa juga pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap program yang dijalankan. Kita masuk kepada perencanaan dalam pemantauan tersebut. Adapun perumusan tujuan pemantauan yang pertama, penetapan sasaran pemantauan, lalu yang kedua, penjabaran data yang dibutuhkan saat pemantauan, dan yang ketiga, penyiapan metode atau alat dalam pemantauan. Kemudian yang keempat, perancangan analisis data pemantauan. Baik, kita masuk kepada pemanfaatan hasil pemantauan. Setelah kita melakukan sebuah pemantauan, maka akan didapatkan hasil dari pemantauan tersebut. Nah, hasil pemantauan tersebut nantinya diolah dan dimaknai sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan dari program pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah tersebut sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan. Nah, apakah terdapat perubahan ke arah yang positif atau bahkan sebaliknya tidak dapat diketahui. Setelah itu perlu diberikan keputusan terhadap program tersebut. Baiklah, itu materi kita, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program PLS atau non-formal education adalah suatu rangkaian informasi dari kegiatan pendidikan luar sekolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari kegiatan tersebut dalam evaluasi program, pelaksanaan, atau evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu ataupun kondisi suatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul. Nah, dalam melaksanakan sebuah evaluasi program, tentu saja perlu memperhatikan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada monitoring. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi program pendidikan luar sekolah sangat penting dalam keberlangsungan program itu sendiri. Kegiatan ini merupakan kegiatan mutlak yang harus dilaksanakan dalam sebuah program pendidikan luar sekolah. Baiklah, itu sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan karena kita manusia tak luput dari kesalahan. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, bisa teman-teman berikan di jam pelajaran kita pada besok. Baiklah, saya selaku moderator
pamit undur diri. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.